Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Ya, pada episode kali ini, episode spesial menjelang akhir tahun, dan kita tinggal menghitung hari, menghitung jam untuk menyambut tahun baru 2026. Dan tepat hampir setahun podcast ini diluncurkan di publik, dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial, intelektual muda, yaitu Gus Rokiul Ma'arif. Beliau ini, saya sebelum mempodcastkan malam ini, kita akan perkenalkan dulu ya. Gus Rokiul Ma'arif Syam, SH, MA, PhD. Ini yang sempat dipertanyakan publik sebenarnya Gus, dan juga hari ini juga didampingi oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang akan membahas terkait tema yang sangat strategis, yaitu Habib versus dekolonisasi ilmu pengetahuan. Mengapa influencer Ba'alawi ketinggalan zaman? Ya, untuk latar belakang Gus Roki yang memang sebenarnya sudah lama nih Gus, hampir 1 bulan setelah kemunculan podcast di Santri Kota. Dan kebanyakan juga dari netizen atau penggemar saya yang DM ke saya, Bang Charlie tolong dong kalau bisa podcast sama dokter muda dari London, UK, Inggris gitu kan. Nah, akhirnya saya cari-cari siapa gitu kan. Alhamdulillah waktu itu ketemu di Santri Kota gitu ya. Nah, kemudian saya DM ke Santri Kota namun belum ada respon. Alhamdulillah Pak Kiai Ubed dapat nomor handphone, kita langsung janjian bisa podcast pada malam hari ini. Baik, sebelum melanjutkan tema, profil dari Gus Rokiul Ma'arif Syam, SH, MH, PhD, untuk studi S1 itu Hukum Tata Negara, Siasyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S2-nya Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. S3-nya Ongoing Constitutional Law with Critical Legal Studies Approach. Kalau teman-teman melihat di portal PDDikti, itu bisa melihat Gus Roki ini lulus S1 kapan, S2 kapan, sehingga untuk jenjang pendidikannya pun jelas gitu ya. Dan ini sungguh luar biasa, kehormatan bagi saya untuk Gus Roki bisa mengisi dan mewarnai diskursus publik tentang nasab yang memang selama ini 3 tahun itu belum selesai gitu kan. Dan kita tidak hanya membahas soal bagaimana framing dari Mukibin ini, bahwasanya yang membahas Habib ini benci. Nah,
Dan kita tidak membahas untuk hal ke situ, kita membahas keilmuan, otoritas, dan zaman yang sudah berubah hari ini. Karena pertanyaan sekarang bukan lagi siapa Anda, keturunan siapa, murid siapa, tetapi ya bagaimana argumennya Pak Alawi, kemudian bagaimana metodologinya, dan sanggupkah metodologi itu diuji secara publik. Nah, di titik inilah muncul ketegangan besar antara sebagian influencer Pak Alawi dengan arus dekolonisasi ilmu pengetahuan. Tentunya yang kita kritisi ini yang mengaku-mengaku pakar, kemudian mengecilkan ataupun menghina otoritas keilmuan orang lain gitu kan. Nah, kita akan membahasnya langsung dengan Gus Rocky terlebih dahulu, nanti akan disambung dengan kita pertanyaan kepada Keji bersama Munji. Baik, yang pertama Gus, apakah nasab ini masih relevan sebagai sumber otoritas keilmuan di era dekolonisasi ilmu, Gus? Atau mungkin seperti apa gitu? Monggo, silakan Gus. Ya, terima kasih Kang Charlie Aljelani. Saya juga kehormatan bisa bergabung, diundang di podcast Panjenengan, apalagi bisa silaturahim dengan Kiai Ubedillah yang ilmunya banyak tentu saja. Saya juga beberapa kali nonton podcast daripada Panjenengan, Pak Kiai. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Charlie sudah menyambungkan. Jadi mungkin kalau pandangan saya sih terkait pertanyaan tersebut, bahkan waktu pesantren sekalipun saya mengalami. Jadi abul ilmi khairum, intinya bapak ilmu itu lebih baik daripada bapak darah, bapak biologis. Artinya posisi ilmu itu akan selalu lebih tinggi daripada sekedar nasab yang sifatnya darah ya atau hubungan biologis. Tentu saja bahwa konteksnya keilmuan, nasab sama sekali bahkan tidak punya otoritas untuk menentukan sesuatu ilmiah atau tidak, hak atau batil, benar atau salah. Secara sederhananya sih begitu, dan memang betul ini saya jadi cukup viral sejak dari santri kota dan mengundang ya diskursus semakin melebar juga. Terima kasih udah ngajak ke sini nih. Ya, baik. Ya memang Gus, kalau kita bicara nasab ya, kalau kita bisa menganalisa dalam tradisi Islam klasik gitu ya, nasab kan tidak pernah menjadi sebuah dalil kebenaran gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i berkata pendapatku benar, tapi mungkin salah gitu. Pendapatmu salah, tapi mungkin benar. Nah, dekolonisasi ilmu itu tidak menolak sebuah tradisi, tetapi menolak klaim kebenaran yang tidak bisa diuji. Dan apakah yang kita hadapi ini, Gus, itu ilmu Islam atau feodalisme religius yang dibungkus dengan dakwah, Gus? Atau seperti apa, Gus? Ya, ini pertanyaan yang tajam, menarik sekali. Saya memahami persoalan dinamika Ba'alwi yang hari ini hangat dibicarakan, kemudian dinarasikan juga oleh para spin doctor-nya. Ya, kurang lebih ada beberapa lah ya spin doctor yang cukup populer dan punya basis subscriber, viewers yang menurut saya militan juga mereka. Untuk menyebut satu nama yang saya concern, karena beliau juga mengkritik saya, jadi saya kritik balik, dan bagi saya itu hal yang biasa. Di antaranya adalah Pak Rumel Abbas misalnya ya. Nah, dalam konteks dekolonisasi ilmu pengetahuan, saya ingin melancarkan kritik misalnya ketika dia mengkritik podcast saya di Santri Kotak ketika saya mengutip Martin Brinson saat mengutarakan soal dinamika Usman bin Yahya yang memberikan stempel untuk meredam perlawanan pemberontakan petani Banten, yang saat itu terinspirasi dari gerakan tarekat yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim. Nah, ini bahkan kelanjutannya itu saya bikin postingan di Instagram sampai saya mungkin diserang ya, dikritik. Dan saya lihat ini si pengkritik sebenarnya lagi S3 juga dia di Leiden kalau tidak salah.
Namun nampaknya standpoint dia bersama dengan influencer Ba'alawi yang tadi namanya disebut. Nah, kaitannya dengan dekolonisasi itu begini. Saya mengkritik standpoint si influencer tersebut ketika dia mematahkan argumen saya menggunakan referensi-referensi dari kalangan kolonial. Misalnya, untuk menyebut satu nama itu yang saya masih ingat adalah Van den Berg. Yang mana di dalam bukunya Martin, itu juga ada di indeks kalau tidak salah, atau di daftar pustaka, diberi catatan oleh Martin, Van den Berg itu adalah penasihat kolonial Belanda. Artinya memang dia bagian daripada kolonial. Kemudian bagaimana konteksnya dengan dekolonisasi? Menurut saya, apa yang diargumenkan oleh influencer Ba'alawi satu tadi itu ketinggalan zaman karena era kolonisasi itu kan sudah selesai tuh, 1945. Di seluruh dunia terjadi negara-negara baru yang merdeka, nation state tumbuh subur saat itu. Kemudian ini referensinya dikutip untuk mematahkan semangat dekolonisasi tersebut. Karena ya spiritnya Indonesia berdiri ini kan dekolonisasi pastinya. Hanya memang di ranah ilmu pengetahuan sayangnya, gerakan dekolonisasi ini belum masif. Tetapi inilah yang jadi satu fashion di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, saya sekolah di University of Kent, di Kent Law School, yang terkenal dengan Critical Legal Studies. Di mana jejaring kita ada di Harvard University, ada di London School of Economics, ada di Edinburgh, ada juga di kampus-kampus Amerika Latin. Nah, narasi yang kita bangun itu adalah bagaimana memandang negara dunia ketiga beserta penduduknya itu sebagai subjek. Dan kalau kita runut, sebetulnya gerakan ini kan sudah dimulai oleh Edward Said ya lewat bukunya Orientalisme. Mungkin nanti bisa diluruskan juga oleh Kiai Ubedillah yang saya yakin lebih pakar sebetulnya. Jadi saya melihat kalau kita ini cukup up to date terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, mestinya hari ini sudah cukup malu untuk mengutip teks-teks yang berasal dari kolonial. Karena ingat juga, kolonial datang itu selain membawa misi gold, glory, and gospel, dalam ranah ideologi harus kita pelajari bahwa datangnya Belanda ke Indonesia menjual, memonopoli rempah-rempah, kemudian dibuatlah itu semacam tempat jual beli saham di Amsterdam, dan itulah kota lahir pertama kalinya kapitalisme klasik. Nah, kalau kita secara kritis memandang itu, persoalan dekolonisasi juga artinya kita kontra terhadap kapitalisme yang tentu saja kolonisasi penjajahan ya pasti anti penjajahan. Nah, saya berada di dalam semangat itu untuk menyuarakan bahwa Anasir Ba'alawi ini kan secara historis juga dibawa oleh kolonial. Nah, kira-kira begitu sebagai pembukanya nih. Ya, sebelum saya lanjut ke Ubed lebih dahulu, ini saya sedikit penasaran, Gus. Apa yang membuat Gus Rocky ini hari ini muncul, kemudian membahas polemik nasab dan mengkritisi terkait ilmu pengetahuan yang memang di dalam pembahasan diskursus nasab ini kan kita kajiannya akademik, ya akademik. Kemudian Ba'alawi dan influencernya justru kemana-mana gitu, Gus. Nah, apakah ini bentuk sebuah kebetulan Gus Rocky di dalam diskursus nasab ini atau mungkin seperti apa, Gus? Ya, jadi ini semata berangkat dari kesadaran individu karena memang bersentuhan langsung dengan problem ini. Saya itu di Cirebon, orang tua saya punya pesantren, dan di sini juga di Cirebon ini ya ada dinamika Ba'alawi. Saya keturunan dari Majalengka, di mana kakek saya juga punya pesantren yang sama, ada dinamika juga soal Ba'alawi tersebut. Kemudian apa yang membuat saya pada akhirnya berani bersuara, ya karena dinamika ini semakin jelas, yang hak, perkara hak ini semakin jelas. Misalnya adanya tesis Kiai Imad, ini kan semakin jelas tuh, oh ini perkara yang hak itu. Ternyata selama ini yang batil yang menguasai kita. Ada
persoalan manipulasi, klaim atas nasab Dzurriyyah Rasul semata-mata untuk motif ekonomi lah, motif kekuasaan, dan lain sebagainya. Jadi motivasi saya itu karena memang saya bersentuhan langsung dengan problem tersebut di lingkungan keluarga, pesantren, baik di Cirebon maupun bahkan di Majalengka, di tempat abah saya, kakek saya. Itu. Baik, artinya apa namanya, pengaruh Ba'alam ini sudah sangat serius ya Gus di kalangan pesantren gitu ya? Oh iya, itu real. Makanya baru kemarin saya interview dengan paman saya yang sekarang melanjutkan pesantrennya kakek. Jadi akibat pengaruh Ba'alwi ini seolah-olah istilah orang Sunda itu paremen obor alias mati tidak ada pencerahan, sehingga mereka mencari pencerahan itu ke kaum Ba'alwi yang memang ekspansinya cukup jauh, padahal wilayah kakek saya itu wilayah pelosok di kaki Gunung Ciremai. Masyarakat yang tadinya ngaji itu ke abah saya, kakek saya, ikut ke rombongan Habib-Habib ini. Tetapi kalau ditanya, nah ini fenomena yang menarik juga. Kita mengetahui waktu itu masyarakatnya sebenarnya mereka ini ya masyarakat awam lah, nggak akan itu ngaji jurumiyah, paham apa itu mubtada khobar dan seterusnya. Tetapi ketika setelah seminggu ngaji bersama sang Habib, tiba-tiba dari segi dandanan pakaian itu sudah berubah drastis, sorbannya jadi panjang, ini kan aneh buat kita. Sementara pesantren abah saya sendiri karena abah sudah meninggal, kemudian sepi gitu, karena ya jamaahnya keangkut ke sana semua. Begitu. Berarti budaya, tradisi, kemudian jangan-jangan mungkin ajarannya pun juga sudah bercampur ya Gus? Oh jelas, jelas. Makanya kalau hari ini ramai bukunya Gus Aziz Jajuli kalau tidak salah dengan Kiai Nur Ihya soal khurafat Ba'alwi, itu memang terjadi di masyarakat, termasuk di Majalengka. Ya bahkan di kota Cirebon saya bisalah cerita mungkin lebih jauh untuk judul berikutnya ya, karena ya ada juga lah cerita tentang khurafat macam apa ya. Bahkan baru banget saya dengar yang mungkin belum masuk ke 455 khurafat yang ditulis Gus Aziz. Ini menarik sekali, sudah ada bocoran untuk podcast berikutnya Gus. Jadi penasaran saya untuk ngobrol lagi lebih dalam dengan materi yang lebih bagus lagi. Baik, kita ke Kiai Ubed lebih dulu untuk menanggapi dulu Pak Kiai tadi apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo Pak Kiai. Oke, terima kasih Mas Sherly. Yang saya hormati Mas Sherly dan para subscribernya. Bil khusus Gus Rocky, saya benar-benar terharu Mas Sherly, dan sekaligus ada suasana yang sangat menggembirakan. Mengapa saya katakan menggembirakan? Karena diskursus nasab di situ mutiaranya sebenarnya adalah dekolonisasi sebenarnya, Mas. Lah, dalam konteks dekolonisasi ini semakin sempurna karena tesis itu kan bagian daripada dekolonisasi dari perspektif tesis. Karena dekolonisasi itu kan artinya adalah proses pelepasan diri dari penjajahan, Mas Sherly. Tes DNA juga bagian dari kajian Dr. Sugeng itu juga bagian daripada dekolonisasi dari perspektif saintifik DNA. Kajian Prof. Manahem Ali juga bagian daripada proses pelepasan diri dari penjajahan atau dekolonisasi dari perspektif filologi misalnya. Dan ini menarik Mas Sherly. Bahkan ini hadiah untuk tahun 2026. Diskursus nasab ini akan semakin seru dengan hadirnya Gus Rocky. Sangat seru, karena Gus Rocky juga memiliki novelty, memiliki kekhasan dalam diskursus nasab yang ikut mengambil bagian untuk dekolonisasi. Dalam perspektif apa? Dalam perspektif hegemoni, dalam perspektif hukum yang hegemonik. Ada hal-hal yang menarik yang saya yakin akan dibongkar oleh Gus Rocky terkait dengan dekolonisasi politis misalnya, kemerdekaan negara. Tadi sudah disinggung sosok Utsman bin Yahya, dan pasti itu memiliki pengaruh-pengaruh kolonialisasi yang luar biasa hingga sekarang.
itu sebenarnya keyword dari Gus Rocky, sinyal dari Gus Rocky yang akan mencoba dibongkar. Mbak Ali siap-siap saja untuk semakin bingung. Karena ketika yang mengupas perspektif kolonialisasi Mbak Alwi hasil dari kolonialisasi Belanda, dan di situ ditandai dengan Usman bin Yahya yang benar-benar mengeluarkan fatwa bugot bagi masyarakat yang melawan pemerintah Belanda. Ketika yang bicara itu Gus Rocky, itu berbeda Mas Heri dengan ketika yang bicara netizen. Karena ketika yang bicara Gus Rocky, itu pasti ada konsep-konsep akademik yang sangat menyentuh akar filosofis, yang betul-betul menjadi bagian kekuatan dalam diskursus nasab ini. Artinya apa? Dengan munculnya Gus Rocky itu, diskursus nasab ini bukan diskursus yang ngecek-ngecek, tapi diskursus yang akademik. Mengapa? Karena bisa menarik para akademisi untuk mengambil bagian dalam diskursus dekolonisasi ini. Ini artinya diskursus nasab itu bukan diskursus awam, tapi diskursus yang betul-betul berhubungan langsung dengan bagaimana membebaskan dan mencerahkan umat. Di sana berhubungan langsung dengan apa yang disebut dengan hegemoni, di sana berhubungan langsung dengan apa yang disebut ketimpangan atau relasi kuasa yang tidak seimbang. Di sana juga ada praktek-praktek yang sangat membahayakan umat. Paling tidak dalam dekolonisasi ini tuh, tadi sudah saya sebut pertama itu, dekolonisasi politis, terkait dengan kemerdekaan negara. Negara kita ini belum merdeka sepenuhnya. Karena contoh kasus Aceh itu sebenarnya kan peristiwa alam yang harus direspon dengan kebersamaan antara negara dan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Mulut Rizik Syihab yang kayak comberan begitu, seolah-olah memprovokasi masyarakat Aceh, seolah-olah masyarakat Aceh itu adalah korban penguasa. Dan di situ, kalau dianalisis secara tajam, Rizik Syihab telah memproduksi ilmu pengetahuan untuk membentuk hegemoni Habibah Alwi dalam posisi dia sebagai Habibah Alwi, sekaligus melemahkan negara di hadapan masyarakatnya, dan dalam konteks yang lain itu ngompori masyarakat Aceh untuk bikin kisruh. Itu namanya pola brainwashing, kolonialisasi, yang mau tidak mau harus lepas kita, mau tidak mau kita harus melakukan dekolonisasi atau proses pelepasan diri dari penjajahan yang reproduksinya seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Mulut Rizik Syihab terkait dengan kasus Aceh yang viral yang kemarin saya respon, itu adalah mulut kolonialisasi, ingin membrowsing masyarakat Nusantara, dikosongkan pikirannya, terus ditunjukkan fenomena pemimpinnya seperti ini, ditunjukkan fenomena Aceh seperti itu, terus dia ingin membangun hegemoni di tengah konflik, seolah-olah dia menjadi sosok hero di situ. Padahal sebenarnya adalah pengacau yang sering kita sebut dengan istilah provokasi. Dan itu sejak era Belanda, ada Usman bin Yahya, era 65, ada gembong-gembong PKI yang notabene dari Habibah Alwi. Era sekarang yang notabene ada Rizik Syihab, ada mereka yang membelokkan makam. Itu kan bagian daripada kolonialisasi. Dan kehadiran Gus Rocky itu penting Mas Charlie, karena apa? Bisa mengambil bagian untuk bagaimana membentuk kesadaran. Jadi konsep dekolonisasi yang diajukan oleh Gus Rocky itu adalah bagian daripada sinyal penting untuk kita bahas dalam konteks bagaimana membentuk kesadaran kolektif bahwa kita ini memang mesti harus melepaskan diri dari penjajahan, harus melakukan dekolonisasi, karena kolonialisasi itu masih berlangsung. Tadi saya mengambil poin pendek yang secara singkat saya ringkas seperti itu, Mas Charlie. Ada semacam dekolonisasi terkait dengan otoritas yang kalau kita petakan kan
kita bandingkan, Mas, dari aspek pemikiran antara kolonialisasi dengan dekolonisasi atau penjajahan dan pembebasan, aspek pikiran misalnya, kalau kolonialisasi itu kan cirinya adalah terbelenggu oleh dogma dan intimidasi metafisik. Dan itu diciptakan oleh Habib sampai sekarang ini. Dogma-dogma dan intimidasi metafisik. Bikin cerita yang tidak bisa dibuktikan, yang harus diyakini, ini kan problem. Terkait dengan kisah Mi'raj pakai Muqaddam, terkait dengan kisah rantai emas, terkait dengan kisah hujan susu, terkait dengan kisah menghafalkan Quran di kuburan, terkait dengan kisah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Hasan Hussein belajar nahwu dengan Habib, terkait dengan kisah Nabi Muhammad adalah sosok utusan yang paling mulia di antara para nabi, bagikan Habib ini di antara para wali-wali Allah misalnya. Ini kan pola-pola intimidasi metafisik. Pola-pola intimidasi metafisik. Ini adalah kolonialisasi. Masyarakat harus kita sadarkan dalam bentuk ini. Semua orang memahami nasab Habib Alwi itu harus dari perspektif husnudzon, harus dari perspektif keyakinan, tidak boleh dari perspektif dalil misalnya. Ini kan bentuk kolonialisasi dari pikiran, Mas, dari perspektif pikiran. Karenanya perlu pembebasan atau dekolonisasi, itu kan bagian daripada pembebasan. Jadi kita itu harus merdeka melalui dialog rasional dan bukti ilmiah. Ini yang dilakukan oleh Kiai Imad dalam bentuk tesis. Itu kan bentuk dekolonisasi yang dilakukan oleh Prof. Manahem Ali, dilakukan oleh Prof. Sugeng, Dr. Sugeng, termasuk dari perspektif hukum yang dilakukan oleh Gus Rocky. Gus Rocky juga menyentuh aspek filsafat dan pemikiran, seperti persis novelty-nya Gus Rocky dalam diskursus nasab ini sama dengan novelty saya, Mas Sherly. Artinya kekhasan mengambil pokok kajian dalam diskursus nasab ini itu sama. Gus Rocky dengan saya itu dari perspektif ini. Oke, aspek otoritas misalnya bisa kita pahami kolonialisasinya penjajah itu apa? Mereka selalu mengumbar hidup itu harus berdasarkan status bawaan, ascribed status, terkait dengan misalnya darah atau nasab misalnya. Itu kan bagian daripada kolonialisasi. Buktinya mujarab untuk dawir, buktinya mujarab untuk membelokkan makam, buktinya mujarab untuk menipu. Alhamdulillah sekarang KRT Sumodiningrat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, makamnya di Jogja, Mas, bukan di Semarang lagi. Ini kan bentuk kesalahan, mohon maaf, bentuk kesalahan Pekalongan. Nyatanya dari hasil kajian ilmiah yang saya kawal dari perspektif sosial media itu, yang Gus Arafat, Yasin Arafat itu yang pernah podcast bareng dengan kita, dia betul-betul sukses mengumpulkan banyak data. Apa yang dilakukan oleh Gus Arafat ini kan bagian daripada dekolonisasi dari perspektif historis, Mas Sherly, terkait dengan KRT Sumodiningrat. Dan alhamdulillah masyarakat pribumi secara kolektif membentuk satu kesadaran yang mengambil bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus koordinasi. Sama apa yang dipersiapkan oleh Gus Rocky, tidak dipersiapkan, tidak ada koordinasi dengan kita semuanya. Terus pokoknya ngambil bagian saja. Dan saya berharap para akademisi, intelektual, ilmuwan, aktivis dari masyarakat pribumi sadar bahwa di hadapannya masih ada kolonialisasi dan perlu untuk melakukan dekolonisasi atau pembebasan, Mas. Karena kalau tidak, kita kayak hidup di negara orang asing nanti. Kayak kita bukan kayak berada di negeri yang asing. Mereka juga sudah terang-terangan mengatakan tanah Jawa itu pintu tarim misalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua pahlawan dibaalwisasikan, bendera juga merek-mereknya juga merek Pak Alwi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Luar biasa itu. Dari aspek otoritas, dari aspek identitas, ada kolonialisasi, Mas. Ada penjajahan dari aspek identitas. Apa? Mengikuti standar pihak dominan. Ini kolonialisasi nih.
Nah, maka perlu ada dekolonisasi, pembebasan, menemukan jati diri asli, misalnya Islam Nusantara misalnya. Jangan dicabut akar Islam Nusantara kita. Nah, ini penting kajian seperti ini itu. Nah, kemudian termasuk sebenarnya berdirinya Nahdlatul Ulama itu kan sebenarnya bagian daripada dekolonisasi, Mas. Bagaimana di era kolonial saat itu titah raja keturunan atau termasuk kelas pertama Eropa, kelas 2 Arab, Cina, kelas 3 pribumi, itu kan sangat kuat. Feudalisme itu sangat kuat pada era itu. Maka para ulama di NU membuat Nahdlatul Ulama. Itu bagian daripada dekolonisasi. Makanya saya miris di elit PBNU sekarang ini seolah-olah kembali ke kolonialisasi. Itu tadi saya katakan kolonialisasi dari aspek dari aspek pikiran. Mereka kembali kepada dogma dan intimidasi metafisik. Bagaimana respon elit PBNU terhadap diskursus nasab ini itu bagian daripada mengembalikan kolonialisasi dari aspek pikiran. Makanya kita harus ngelawan dalam konteks pembebasan, karena itu mundur ke belakang. Mbah Hasim di eranya dan Gus Dur di eranya betul-betul bertahan dengan dekolonisasi, sementara era sekarang ini justru ingin mengembalikan ke belakang ke arah kolonialisasi. Ini kan problem dari aspek otoritas, aspek darah, seolah-olah memahami nasab itu harus husnudzon. Tanpa Ba'alwi kita tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah ada Kiai Said Akil Sirot turut mengambil bagian dari dekolonisasi dengan mengatakan tidak ada ulama dari Ba'alwi, dari Yaman. Itu sebenarnya konteksnya dalam konteks ulama yang menandai zaman, bukan sekedar ulama yang transfer of knowledge, tapi ulama yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan dan menandai zaman, seperti Madzhabul Arba'ah menandai zaman, ulama hadis, kutubus sittah, kutubut is'ah, dan asroh bahkan turut menandai zaman. Ulama kalam, Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari juga menandai zaman. Imam Ghazali, Al-Imam Abu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali juga menandai zaman. Dan ulama-ulama Wali Songo menandai zaman. Kemudian tokoh-tokoh pesantren menandai zaman. Karena memang tradisi Khairun Nas Anfa'uhum Linnas itu sangat luar biasa dalam tradisi ulama-ulama kuno itu. Kalau Habib Ba'alwi itu ada yang mengajar, tapi sekedar transfer of knowledge, tidak menandai zaman. Semua orang tahu Rizik Syihab itu orang yang bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa ngaji Al-Quran, tapi tidak menandai zaman. Mengapa? Ngocar-ngacir zaman malah. Maksud saya begitu, Mas. Habib Rizik menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan itu dari perspektif transfer of knowledge, tapi tidak ada visi yang mengakar atau misi yang mengakar yang anfa'uhum linnas. Dalam konteks maqasidus syariah itu tidak bertanggung jawab Rizik Syihab dan kawan-kawan itu. Termasuk bagaimana memahami fenomena bencana seperti itu tidak bertanggung jawab. Terus kemudian ketika bulan Ramadan harus sidak yang jualan di siang hari kemudian pada disuruh nutup, sementara jualan di siang hari di ruang-ruang publik itu kan sebenarnya untuk kepentingan mereka yang tidak berpuasa. Di tengah bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa, kan ada yang tidak diwajibkan puasa, yang mereka punya hak untuk makan juga karena itu bagian daripada hifdzun nafas, menjaga jiwa dalam konteks fisik maupun jiwa dalam konteks psikis. Lah, perspektif ulama yang memiliki perspektif visi maqasidus syariah, visi yang mengakar, visi keberagaman yang mengakar, misi keberagaman yang mengakar, itu sulit cari dari kalangan Ba'alwi. Sekarang ini pun sulit. Semuanya dari perspektif keilmuan, memang bagus. Tapi yang menandai zaman itu loh, Mas. Dan itu yang dimaksud Kiai Said Akil Sirot di situ. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot adalah bagian daripada dekolonisasi. Bagaimana membebaskan dari kolonialisasi itu tadi. Itu, Mas. Dan itu penting.
dari aspek otoritas. Sekarang dari aspek identitas, sekarang ini juga mohon maaf, PBNU mengikuti standar yang dominan. Tidak ada bagaimana melakukan pembebasan, merespon perkembangan ilmu pengetahuan. Namanya fikih peradaban itu ya fikih yang kajiannya secara holistik. Fikih peradaban itu kajian fikih yang tidak hanya didasarkan kepada teks kewahyuan, juga teks kenabian, tapi juga didasarkan kepada perspektif sosiologis, perspektif antropologis, fikih yang didasarkan pada perspektif filosofis, fikih yang didasarkan pada perspektif saintifik, termasuk filologi, historis, itu namanya fikih peradaban. Artinya apa? Ada kajian holistik, integratif, lintas disiplin ilmu, itu namanya fikih peradaban. Lah, ini fenomena menarik ketika PBNU di awal kepengurusannya, elitnya, menggelurakan fikih peradaban, disambut oleh warga Nahdliyin, melakukan kajian historis, filologi, kemudian tes DNA, sekarang tambah Gus Rocky kajian filsafat hukum misalnya. Ini kan menarik. Dan ini bagian daripada dekolonisasi. Dan ini bisa memberikan kontribusi pada fikih peradaban, menguatkan perspektif fikih yang dikaji di NU dan pesantren dari perspektif kajian holistik. Itu kan akar fikih peradaban itu kan berbasis lintas disiplin ilmu, kajian yang berbasis kajian holistik, secara holistik, Mas. Itu. Nah, kesemuanya itu untuk dekolonisasi. Makanya disebut NU. Makanya NU itu kan bentuk daripada izzatul alim bi ilmihi la binasabihi. Bagaimana kemuliaan seseorang alim itu adalah dengan ilmunya, bukan dengan nasabnya. Ini bagian daripada dekolonisasi. Nah, sementara elit PBNU sekarang ini kembali seolah-olah mempertahankan nasab Habib Alwi. Kalau tidak malah dikatakan Khawarij lah, dikatakan Syiah lah, Wahabi lah, Rawaibidah lah, dan lain sebagainya. Ini justru membawa NU mundur ke belakang. Bukan, kemarin saya katakan, di era Mbah Hasyim memotori transformasi, di era Gus Dur memotori transformasi. Di era elit PBNU sekarang ini yang memotori transformasi justru grassroots masyarakat Nahdliyin kultural. Dan ini menurut saya paradok menurut saya. Tidak menjaga semangat dekolonisasi yang dilakukan oleh muassis di lingkungan Nahdlatul Ulama. Makanya NU itu kan sebenarnya berdasarkan kompetensi. Nahdlatul ilmi, la nahdlatul asobiyatin nasabiyah. Kebangkitan ilmu bukan kebangkitan fanatisme nasab. Fanatisme nasab digaungkan oleh elit PBNU untuk menggelurakan Habib Alwi. Ini kan artinya bertentangan dengan dekolonisasi yang dibangun oleh muassis kita. Karena NU itu disebut Nahdlatul Ulama. Bukan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan kebalikan daripada Nahdlatul Ulama. Makanya juga NU juga disebut Nahdlatul Ulama, bukanlah Nahdlatul Nasabiyin. Kebangkitan ulama, bukan kebangkitan orang-orang yang mengandalkan nasab. Itu. Dan ini bagian daripada dekolonisasi. Bagaimana membebaskan diri dari penjajahan. Ada hal yang menarik, Mas. Al-manasibu tunalu bil kafaati la bil wirasati. Jabatan atau kedudukan itu diraih dengan kompetensi, bukan dengan warisan atau keturunan. Termasuk dalam otoritas keberagamaan, Mas. Nah, Habib Alwi itu gimana itu ceramahnya? Buku yang diterjemahkan Gus Aziz itu mengerikan sekali. Seolah-olah asal nasabnya itu baik, semaksiat apapun, sesesat apapun, meninggalnya akan husnul khotimah. Ini kan mengarah kepada sistem pemaksuman. Padahal yang maksum itu hanya Nabi yang kita yakini. Dan pemaksuman kepada selain Nabi itu bagian daripada bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu kuat sekali di kalangan Habib Alwi sekarang ini. Dan itu bertentangan dengan semangat Nahdlatul Ulama itu yang berbasis keilmuan. Jelas al-qiyadatu liman ajada la liman sada bin nasabi.
Dan jelas kepemimpinan itu bagi orang yang cakap, ahli, bukan bagi orang-orang yang merasa mulia karena nasab. Ada lagi al-amru li ahlil khibrah. Urusan atau kepemimpinan itu adalah milik mereka yang ahli atau yang berpengalaman. Ada lagi man istahaqqa bi ilmihi kana aula bil qiyadah. Siapa yang layak karena ilmunya, maka dialah yang lebih berhak memimpin. Termasuk memimpin agama ini. Karena kalau nggak punya kelayakan keilmuan, nanti dia akan melakukan kehendak kuasa atas nama agama, berkedok agama, tetapi untuk kehendak nafsul amarah bisuknya. Problem. Ini problem yang luar biasa. Saya udah terlalu lama ya. Nanti saya akan memetakan kembali, barangkali ada hal-hal yang ingin dikembangkan. Yang jelas ini, Mas. Yang jelas kita semua ini kan ingin betul-betul al-meritokratiyah al-ilmiyah, Mas. Jadi mengarah kepada pengembangan keilmuan. Jadi penghargaan, kekuasaan, posisi atau penghargaan itu harus berdasarkan kemampuan, prestasi dan keahlian. Merit bukan berdasarkan keturunan, kekayaan atau status sosial. Ini bagian daripada pembebasan. Ini bagian daripada dekolonisasi. Atau bahasa Arabnya itu al-meritokratiyah al-ilmiyah, Mas. Nanti saya di akhir mungkin saya akan memetakan, yang isi pemetaan saya adalah tabel pemetaan pemikiran dekolonisasi otoritas epistemik. Nanti akan saya petakan terkait dengan paradigma lama, paradigma baru, terus alat analisisnya apa, kemudian dimensi analisis, baik filsafat nilai, kekuasaan pengetahuan, standar kebenaran, metodologi sejarah, kontrol psikologis, struktur sosial, posisi subjek, visi akhir. Nanti saya akan memetakan ke sana, Mas. Barangkali bisa dibuat diskusi dulu. Biar Gus Rocky merefleksikan lebih banyak lagi. Terima kasih, Mas. Iya, baik. Sebelum saya lanjut ke Gus Rocky, saya mau iklan dulu teman-teman ya. Untuk buku terbaru dari Gus Aji Jazuli dan ya judul Ihya yang berjudul Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi, teman-teman bisa order di deskripsi video ini dengan melakukan pre-order. Nanti ada 3 nomor WhatsApp, kemudian nanti akan dikirim serentak itu tanggal 30 Januari 2026. Jadi kalau yang belum memiliki, segera mungkin untuk memiliki buku ini karena ini penting buat pengetahuan kita semuanya. Baik, kita kembali ke Gus Rocky. Kalau saya lihat dari profilnya Gus Rocky ini kan S1, S2, S3 ini kan linear ya. Artinya biasanya itu perguruan tinggi itu mengincar dosen-dosen yang linear sampai S3 untuk ditawari home base tuh biasanya kan begitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana influencer Ba'alawi ini, Gus. Kalau saya analisis gitu ya, influencer Ba'alawi ini kan dibesarkan dalam otoritas simbol, bukan dalam kompetisi ide seperti kita ini, karena kan memang gerbong barisannya Kiai Imad dengan gerbong barisannya Pro Ba'alawi ini kan kayak bumi dan langit gitu ya. Kalau kita menjawab ataupun bertanya diskusi tentang keilmuan, ya pihak daripada influencer Ba'alawi ini kan tidak membantah substansi kepada keilmuan gitu ya. Nah, apalagi di era digital ini, Gus, semua klaim itu kan bisa diverifikasi dengan sangat mudah gitu ya, karena teknologi yang sudah mumpuni di abad ini gitu ya. Kemudian manuskrip juga mudah untuk diakses dan publik juga bisa belajar cepat gitu ya. Nah, ketika argumen rapuh yang diserang adalah niat, adab dan identitas lawan gitu loh. Bahkan tidak menyentuh substansi apapun. Nah, pola-pola yang sering muncul ini, Gus, baik di sosial media terutama yang saya soroti, ketika ditanya metodologi, ya mereka melebar ke moral, kemana-mana gitu ya. Contoh, sebenarnya metode Kiai Imad ini adalah metode yang sama persis yang digunakan Robito Alawiyah
ketika menolak nasab pihak lain, termasuk Wali Songo yang dibilang hari ini tidak ada keturunan dari Wali Songo gitu ya. Artinya dengan metode yang mereka terapkan yaitu wajib dengan eh, dokumen tua, tidak menerima dokumen baru. Itu kan sebenarnya sama dengan metode yang dilakukan Kiimat kepada Ba'alawi, wajib dengan kitab sejaman. Namun kok seolah-olah metodenya RA sendiri ini kan tidak bisa diuji untuk nasab mereka. Artinya dari standar atau metodologi saja mereka sudah standar ganda gitu ya. Kemudian ketika ditanya soal sanad ya pindah ke karomah ya kan. Kemudian ketika dikritik ya framing kebencian, Kiimat yang didukung oleh Wahabi, Syiah, Khawarij dan segala macamnya. Dan ini sebenarnya mekanisme bertahan, bukan diskursus keilmuan, Gus. Nah, yang mau saya tanyakan, mengapa banyak influencer Ba'alawi justru terlihat gagap menghadapi kritik ilmiah? Bahkan sampai hari ini, Gus, pandangan atau framing mereka selama 3 tahun ini masih sama polanya, bahwa tesis Kiimat itu nyomot dari Google. Ini masih diulang-ulang tuh narasinya sampai hari ini. Dan itu kan menandakan sebuah kegalauan atau kegagapan dalam menghadapi kritik ilmiah. Nah itu seperti apa, Gus? Monggo, Gus. Ya, terima kasih. Tadi juga disampaikan padat bergizi dari Kiai Ubedillah terkait pertanyaan itu. Menurut saya tadi disampaikan kan menggunakan satu metodologi yang malah standar ganda ketika mereka digunakan untuk mereka malah seolah-olah tidak bisa berlaku dan seterusnya. Kalau begitu ya sebut saja itu namanya tidak ilmiah. Sebagaimana patokannya Carl Raymond Popper, itu namanya bisa disebut ilmiah itu kalau sesuatu bersifat falsifiable, bisa difalsifikasi, bisa dibuktikan keliru gitu kan. Nah, apa yang disampaikan Kiimat misalnya, nah itu ilmiah. Apakah ada kemungkinan keliru? Tentu saja ada. Tapi konteks hari ini karena memang belum ada bantahan atau sanggahan lain misalnya terhadap tesis Kiai Imad ini, Kiai Imad dengan clear membongkar kekeliruan yang ada di Ba'alawi ini terkait klaim nasabnya, apapun itu metodologinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa netizen hari ini berkomentar macam-macam itu kan lagi-lagi biqadri uqulihim ya, itu kembali kepada kadar akalnya masing-masing. Hanya kalau saya melihat para spin doctor atau influencer Ba'alawi ini, kenapa punya kesan seperti tadi, itu kalau mau saya frankly speaking lah, kita ngomong belak-belakan aja, bisa jadi karena nggak sekolah, atau sekolahnya nggak serius, atau sekedar yang penting punya ijazah. Tapi Allah alam, saya cuma cross check terhadap satu influencer saja yang namanya saya sebut di awal. Karena untuk misalnya saya menandai 3 influencer ya, satu yang disebut di awal, 2 yang lain ini yang backgroundnya itu mesantren di Ba'alawi. Saya sama sekali nggak nonton, setelah nonton beberapa dari yang 2 ini, yang inisialnya A dan inisialnya W, karena bagi saya itu sama sekali nggak ada pantikan ilmiahnya dari segi kemasan, penyampaian, dan apa yang dibahas. Misalnya, saya punya kesan mereka ini hanya sekadar apologetik, mencoba menakwil khurafat dari perspektif yang lain supaya bisa diterima. Ini kan ya namanya kebohongan, mau dikemas semacam apapun, cara penyampaiannya ya tetap kecium seperti bangkai gitu. Mau menafsirkan khurafat seperti 70 kali mi'raj sehari semalam, mau ditafsirkan, ditawil macam apapun, ya tetaplah itu ngaco gitu kan. Nah itu. Nah kecuali yang satu influencer yang namanya saya sebut di awal itu memang packagingnya oke, ya. Dan saya sendiri tidak bisa karena pada dasarnya saya bukan influencer, ya. Itu nggak bisa saya punya packaging semacam itu. Saya setiap podcast apapun bahkan tanpa skrip, saya cuma mengutarakan apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati, dan dengan penuh kehati-hatian, gitu kan. Nah, tetapi ada kelemahan mendasar, misalnya untuk menyebut satu di antara beberapa itu, saya melihat dia itu cherry picking. Cherry picking ini
istilah untuk orang yang sekadar menyomot sana-sini hanya untuk memperkuat pendapatnya, tetapi sebetulnya ada kelemahan di situ dikarenakan ya namanya cherry picking kan ngambil sebagian, satu kalimat lah atau satu paragraf, tidak membaca secara utuh satu konteks teks ya. Misalnya dia pernah menyebut tulisan dari Azumardi Ajra pasca disertasinya yang saya kutip di podcast Santri Kota. Saya tuh sampai skeptikal dan bahkan nggak yakin kalau tuh orang baca utuh gitu loh. Jangan-jangan hanya sebatas ngambil bagiannya aja, atau karena dia juga banyak ngutip jurnal yang dia akses dari website yang sebetulnya bajakan, ya gampang aja kalau PDF itu kan tinggal Ctrl F, kita ketik cari kata apa. Tetapi kan itu tidak ilmiah. Kita butuh critical thinking untuk membaca teks. Dan saya kira ini yang tidak dimiliki oleh para spin doctor atau influencer Ba'alwi ini. Itu yang pertama, bahwa mereka punya kesan tadi cherry picking. Yang kedua, dari aspek metodologi dikarenakan seperti yang di awal saya bilang, saya curiga bahwa apakah mereka bersekolah sehingga diajari metodologi dan terus berlatih dengan metodologi, kelemahan mereka itu tidak kuat secara metodologis. Metodologinya apa? Kalau mau nyentuhnya polemik nasab dari perspektif ilmu-ilmu natural science, ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu eksak, ada Dr. Sugeng tuh yang clear tuh. Kan begitu. Karena namanya ilmu eksak itu ya apa yang ada yang diinvestigasi secara indrawi. Beda misalnya kalau nanti yang ditelisik adalah ilmu sosial. Nah, ini nanti perdebatan dan saya yakin Kiai Ubedillah sangat paham soal ini. Di filsafat ilmu, terutama ilmu sosial itu kan, ada perbedaan pendapat apakah ilmu itu netral, bebas nilai, atau ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, bagi saya pribadi, dalam ilmu-ilmu sosial, bahkan mungkin bisa saja dalam ilmu eksak, ilmu sains ya, ilmu itu tidak bebas nilai. Ini standpoint saya, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu akan sangat tergantung pada bagaimana mereka menafsirkan, alias si peneliti, si ilmuwan menafsirkan apa yang dia baca, apa yang dia citrakan, apa yang dia indrakan. Itu sangat tergantung pada nilai yang dia anut. Nah, balik ke influencer Ba'alwi, nilai yang dianutnya mungkin nilai-nilai kolonial, sehingga tafsir-tafsir dan produksi pengetahuan yang mereka ungkapkan itu ya pada akhirnya nilai-nilai kolonial yang bagi saya, bagi teman-teman, termasuk Kang Charlie, Kiai Ubed, udah ketinggalan zaman dong. Itu era kolonial itu. Kita ini masuk ke era dekolonisasi. Nah, dan mungkin di akhir nanti saya sih mau memotivasi sebetulnya dari polemik ini terbuka pintu-pintu keilmuan yang sangat banyak, sangat luas. Untuk menemukan novelty lain, research gap lain itu banyak sekali. Misalnya untuk memberikan satu bocoran, saya punya adik sekarang sedang ambil master di Jogja. Dia saya kasih inspirasi untuk menulis soal tarekat karena memang saya juga beberapa 1 tahun ini bacain terus soal tarekat, terutama tarekat Qadiriyah Naksabandiyah di Indonesia. Kan itu ada dinamika menarik sebetulnya. Kalau kita balik ke problem Utsman bin Yahya. Dan selain figur Utsman bin Yahya, sebetulnya ada figur-figur ulama syariat atau ulama fikih lain yang secara epistemologis ada perseteruan dengan kelompok ulama tasawuf atau ulama tarekat. Nah, kalau di problem ini, saya kira, dan saya pernah ngecek di Google Scholar penelitian soal ini masih sangat jarang. Masih sangat jarang. Ini research gap banget nih. Makanya kalau yang ngambil cultural studies, Islamic studies, ayo banyak-banyak nonton polemik ini nih lewat podcast ini. Bakal banyak research gap, saya yakin. Begitu, Kang Charlie. Ya, kalau yang saya pahami, Gus, di influencer Ba'alawi ini, sepertinya mereka harus tahu dulu bagaimana sebuah ilmu itu berada di ruang publik atau bekerja di ruang publik gitu ya. Karena gini Gus, apa yang mereka komentari termasuk mengkritisi kepakaran seseorang terkait misalkan DNA gitu ya.
Kemudian ya sah-sah saja kalau mengkritisi, namanya kita akademisi juga pasti mengkritisi siapapun bisa. Namun kok bisa sampai ke klaim bahwasanya itu pasti salah, terus kemudian menghina kepakarannya gitu kan, yang memang sudah jelas-jelas dalam pendidikannya pun juga belajar tentang ilmu genetika gitu kan. Nah, seharusnya seperti apa sih Gus kalau misalkan influencer batasan ya, kita bisa batasan untuk mengomentari kepakaran orang lain, karena setahu saya dalam etika komunikasi publik, ketika kita memahami sebuah ilmu bekerja di ruang publik, kita itu hanya cukup mengomentari batasan-batasan bagaimana kerangka berpikir, kemudian metodologisnya, atau sedikit mengupas dalam intinya, namun tidak boleh untuk menghina, bahkan sampai mengejek, membuli, atau dengan sebutan di caption di thumbnailnya sampai menyebut yang tidak sopan dengan seseorang yang pakar itu. Nah, itu seperti apa di Gus, menurut panjenengan Gus? Ya, saya nggak akan masuk ke ranah sopan santun karena itu bukan ranah ilmiah. Tetapi problem ini itu kan pernah ditulis Tom Nichols 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, lewat bukunya The Death of Expertise, matinya kepakaran, yang mana dia berangkat dari tesis statement bahwa perkembangan teknologi internet membuat semua orang merasa layak untuk berbicara untuk satu isu dan bahkan mengkritisi sang pakar yang emang udah sekolah sejak dari nol sampai dia punya gelar doktor, karena sudah gelar doktor itu sudah bisa dibilang pakar kan secara formal. Nah, kalau saya melihat fenomena yang terjadi kok mereka malah menghina pakar, ya ini gambaran yang dibilang Tom Nichols. Tetapi kalau soal etika, justru di situ letaknya. Karena mereka mungkin umumnya bukan pakar, alias belak-belakannya, frankly speakingnya tidak sekolah mungkin, mereka tidak punya kode etik bagaimana komunikasi antar pakar. Gitu ya. Gimana mereka mau paham soal kode etik keilmuan? Mereka saja tidak mengenyam bangku ilmiah. Kalau soal pesantren, it's okay, saya pun santri. Orang tua punya pesantren dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengikuti zaman juga. Hari ini ada perkara epistemologis yang memang sudah secara mapan dibentuk lewat institusi-institusi pendidikan, ya universitas, dimanapun itu, dalam luar negeri. Itu urgent untuk paham mereka soal kode etik terkait kepakaran. Ya, berarti kode etik ya. Artinya mereka tidak memahami kode etik. Artinya dalam akademik saja mereka nggak paham gitu ya Gus ya. Yeah. Oke, baik. Kita ke Gilbert untuk menanggapi dari apa yang sampaikan Gus Rocky. Oke, terima kasih. Menarik sekali tema yang diangkat oleh Gus Rocky, Mas Sherly. Karena memang harus diakui tema ini itu membuka kesadaran kita bersama. Saya sendiri baru oh iya ya, kajian tentang dekolonisasi ternyata bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kesemuanya dan membentuk kesadaran. Biar orang jadi tahu apa yang kita lakukan ini adalah untuk pembebasan. Termasuk dekolonisasi otoritas di Nusantara itu kan bukan sekedar pergeseran sosial, Mas Sherly, melainkan sebuah epistemic shift atau kontrol epistemologi. Artinya apa? Jika paradigma lama bersandar pada taqdisun nasab, pengkultusan nasab, maka paradigma baru menuntut naqdul maswadir, kritik sumber. Ini kan menarik. Kita baru ngeh, oh iya ya ini bagian daripada dekolonisasi gitu. Dan ini merupakan upaya mengembalikan posisi subjek dari as-sultah al-abawiyah, otoritas patriarki, menuju adabul ikhtilaf, etika perbedaan pendapat. Dan menarik dalam kajian dekolonisasi yang diajukan oleh Gus Rocky ini, karena di situ ada pergeseran dari mitologi ke ontologi, Mas. Ketika orang memetologikan Ba'alwi, Habib, akhirnya orang bertanya, hakikatnya Habib itu siapa toh? Gitu. Ada yang mengatakan hakikatnya Habib adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Al-Habibil Mahbub Syafil Ilali wa Mufarijil Kurub. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan hakikatnya Habib itu ya
Orang yang dicintai dan mencintai, seluruh pandangannya adalah Ainur Rahmah. Nah, tapi Habib Alwi kok provokasi, dari teori terminologi sudah nggak tepat, dari interpolasi Habib dalam konteks mencangkok nasab ke Nabi juga dibuktikan tidak terbukti. Akhirnya kan kajian ontologi ini kan telah menemukan epistemiknya, Mas. Karena sudah dimulai dari kajian ontologi. Kalau sebelumnya kan tidak dimulai dari kajian ontologi, dimulai dari kajian ini, metodologi. Orang nggak perlu menanyakan hakikatnya sebuah objek, tapi menikmati kisahnya saja secara fiksi, bukan secara non fiksi. Nah, sekarang ini kita dibongkar semuanya habis-habisan. Memang saya selalu mengatakan kajian nasab yang dilakukan, yang dibuka oleh Kiai Imad itu kajian yang sangat sederhana sekali, tetapi sangat smart. Saya katakan smart itu apa? Kiai Imad mampu melakukan sesuatu hal yang sangat sederhana tapi berdampak luas. Kajian nasab itu sederhana. Bahkan menurut saya kalau dibandingkan dengan kajian khurafat yang dilakukan oleh Gus Aziz, itu sebenarnya lebih bobotnya lebih berat dari Gus Aziz. Karena langsung menyentuh akar ideologi itu kajian-kajian khurafat. Makanya saya selalu mengatakan tahun 2026, itu lebih heboh diskursus nasab. Mengapa? Karena sekarang pemanteknya adalah kajian-kajian khurafat. Buku khurafat Ba'alwi ini terbit, itu tidak kalah hebohnya dibanding kajian tesis, dibanding kajian nasab. Nah, meskipun jujur harus diakui kajian nasab Kiai Imad ini kecil, tapi sangat smart, membentuk kesadaran umat. Ternyata di situ ada interpolasi. Dengan adanya terbongkarnya Habib telah melakukan interpolasi, abad 9 menginterpolasi abad 4, dan dibuktikan yang sangat apik oleh Kiai Imaduddin Utsman, akhirnya membuat orang banyak yang sadar. Nah, meskipun sederhana tapi smart menurut saya. Nah, tapi sebenarnya tidak kalah hebohnya sebenarnya, karena langsung menyentuh aspek ideologi aswaja menurut saya, adalah buku Ajaran Khurafat Habib Ba'alwi ini, Mas. Maka tahun 2006 heboh ini, diskursus nasab itu lebih ramai daripada 2005, 2004, 2003. Belum lagi hadirnya Gus Rocky sangat menguatkan dari perspektif akademik ilmiah. Seperti hal-hal yang disampaikan tadi itu kan merupakan bangunan epistemologi. Jadi diskursus nasab itu telah menemukan epistemologinya dengan hadirnya Gus Rocky itu, Mas. Kalau kemarin kan kita berdiskusi tentang aspek ontologinya. Nah, ada kajian-kajian epistemologi dalam bentuk scientific DNA, filologi, historis, itu sudah masuk kajian epistemologi. Tetapi orang lebih fokus kepada ontologinya. Nah, begitu di hadirnya Gus Rocky, ini lebih menguatkan bahwa kajian epistemologi yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad, Prof. Manahem Ali, Dr. Sugeng, itu bisa menjadi lebih tersosialisasi, lebih kuat dalam membentuk kesadaran publik. Terlebih didukung oleh temuan yang sangat mengejutkan dari karya-karya Habib Ba'alwi yang sudah diterjemahkan oleh Gus Aziz. Ini heboh. Maka 2026 itu, wah, dahsyat sekali diskursus ini, Mas. Lebih rame, nggak akan surut ini, 2026 ini. Lebih rame, apalagi tadi dikatakan oleh Gus Rocky, ada banyak novelty-novelty yang bisa dimasuki oleh semua akademisi untuk turut mengambil bagian dalam melakukan dekolonisasi, mengambil kajian dari dekolonisasi kita, entah dari perspektif apapun. Yang jelas sisa-sisa kolonial di Indonesia ini sampai sekarang masih banyak. Perlu langkah-langkah pembebasan dan pencerahan. Termasuk tadi meritokrasi sebagai nafas Islam sebenarnya sekarang ini telah banyak ditutup. Terus kajian perlu kedaulatan intelektual Nusantara. Wow, sekarang ini sudah ada daulat intelektual Nusantara sekarang. Tadi kan kita dibuat kelas ketiga, Mas. Kelas ketiga, kelas Inlander. Oh, sekarang ini ada kedaulatan intelektual Nusantara ini. Al-Istiqlal, Al-Fikri, An-Nusantari. Saya sebut istilah misalnya. Oke, saya ingin memetakan, Mas Charlie. Mungkin saya kebut ini.
saya membuat tabel pemetaan pemikiran terkait dengan dekolonisasi otoritas epistemik, menguatkan apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Saya ingin mengambil ada 4 kolom di sini. Kolom pertama arah kiri, dimensi analisis. Kolom kedua paradigma lama. Kolom ketiga paradigma baru. Kolom keempat adalah alat analisis atau istilah kunci yang penting yang ingin saya sampaikan. Saya jujur aja membaca karena ini dalam bentuk tabel biar mempercepat diskursus ini. Dimensi analisis atau bahasa Arabnya al-ab'ad tahliliyatu, paradigma lama, al-namuzat al-qadim, paradigma baru, al-namuzat al-jadid, alat analisis atau istilah kunci, adawat tahlil. Lah, di sini ada falsafatul qiyam, filsafat nilai. Dalam dimensi analisis di sini ada filsafat nilai. Apa? Paradigma lamanya seperti apa? Dalam kajian filsafat nilai, yaitu pengkultusan nasab dan darah, paradigma lama. Sekarang ini sudah masuk paradigma baru, meritokrasi keilmuan, Mas. Semuanya diukur dari perspektif keilmuan. Seperti tadi saya katakan, istilah saya itu al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Dan kita harus melakukan reklamasi terhadap tradisi intelektual Islam klasik untuk melawan hegemoni sosiologis. Dan betul-betul didasarkan kepada al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Sebuah kebenaran itu harus didasarkan pada dalil. Ini bentuk daripada paradigma baru, Mas. Meritokratiyah al-ilmiyah. Alat analisisnya apa? Atau istilah kuncinya apa? Asyarafu bil ilmi la bin nasab. Kemuliaan itu berbasis keilmuan, tidak berbasis nasab. Akhirnya kita tetap akan menang meskipun ada influencer Habib Ba'alu yang cukup saya sebut ekstrim menurut saya, sampai berani bohong, sampai berani mencaci dalam bentuk yang salah, tidak merasa dosa dan tidak ada beban akademik, tidak ada merasa salah dosa akademik, katakan begitu, tidak terbebani atas dosa akademik, katakan itu. Atau memang seperti yang disebutkan oleh Gus Rocky tadi, saya malu menyebutnya karena aspek pendidikan tadi itu. Tetapi dalam konteks apapun, ada alat, dilihat dari alat analisis, itu tetap akan kuat diskursus untuk mengarah kepada meritokrasi keilmuan. Karena dalam kondisi apapun, asyaraf bil ilmi la bin nasab. Sehingga influencer atau pembelaan apapun yang mengarah kepada taqdisun nasab waddam, pengkultusan nasab dan darah, itu pada akhirnya tetap nggak akan terpakai. Karena di situ akal sehat semua akan menerima kalau masih akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat ya tetap masih melakukan taqdisun nasab waddam, pengkultusan nasab dan darah. Kalau akalnya sehat pasti akan menggunakan alat analisis asyarafu bil ilmi la bin nasabi. Kemudian dimensi analisis yang kedua adalah kekuasaan pengetahuan. Paradigma lama seperti apa? Paradigma lama itu adalah al-haimanatu al-isti'mariyatu. Ada semacam hegemoni gaya kolonial, Mas, saya sebut itu. Hegemoni gaya kolonial. Lah, paradigma baru apa? Hegemoni gaya kolonial itu membuat kelas sosial itu loh, Mas. Kamu itu jangankan melebihi sejajar aja nggak boleh. Itu kan hegemoni gaya kolonial itu, Mas. Yang dilakukan Habib itu kan gaya kolonial. Kualat kamu, itu kan gaya kolonial lewat metafisika namanya. Kata kualat kamu, atau kalau ndawir nggak ngasih uang, itu kualat kamu, nggak berkah. Itu kan gaya kolonial itu, Mas. Itu namanya kolonialisme lewat metafisika namanya, lewat mitologi namanya. Dan sekarang telah masuk namanya kedaulatan pengetahuan, asyadah al-ma'rifiyah. Alat analisisnya apa? Alat analisisnya adalah tahrirul akal minat taklid, pembebasan akal dari taklid. Dengan alat analisis ini, akhirnya orang akan menyalahkan, hegemoni gaya kolonial itu tetap buruk, jelek, corok, menjijikkan. Dalam posisi apapun, kedaulatan pengetahuan itu penting. Karena ini bagian daripada maqasidus syariah. Salah satunya maqasidus syariah adalah hifdzul akal, menjaga akal. Nah, sesuatu yang nggak masuk akal, mbok ditutupi dengan dalil, nggak bisa.
Apalagi masyarakat sekarang sudah punya alat analisis yang disebut tahrirul aql min at-taqlid, pembebasan akal dari taklid. Dan ini semua alat-alat analisis ini bagian daripada dekolonisasi. Saya terinspirasi dari tema yang diajukan oleh Gus Rocky sampai tambah ilmu saya ini melacak ini. Kemudian ada dimensi analisis berikutnya, yaitu standar kebenaran, Mas. Paradigma lama standar kebenarannya itu seperti apa? Taklidu sosiologi, taklid sosiologis atau ikutan. Nah, standar kebenaran, kalau standar kebenaran itu saya sebut mi'yarul haqiqah. Nah, dalam konteks dimensi analisis terkait dengan mi'yarul haqiqah, standar kebenaran, paradigma lamanya berbentuk taklidu sosiologia, taklid sosiologis atau ikutan. Paradigma baru sekarang ini sudah berubah, Mas. Apa itu? Kebenaran demonstratif, kebenaran berdasarkan bukti, garis miring maksud saya. Al-haqiqah al-burhaniyah. Alat analisisnya apa? Kebenaran dikenal dengan dalil. Al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Nah, kalau orang nalarnya sehat, ya pasti akan menggunakan al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Yang tidak akalnya sehat, dia tidak akan menggunakan al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Saya pernah nonton podcast Gus Rocky. Mukadimahnya apa ya? Saya lupa, Gus. Yang tidak mau mikir atau apa, nggak usah apa itu. Menarik itu, Gus. Oh, itu teman-teman yang budiman, yang tidak berbudi tidak usah berteman. Oh, iya. Dan itu bagian daripada proses dekolonisasi sebenarnya. Yang berbentuk dekolonisasi itu sebenarnya, Mas. Karena budi itu kan terkait dengan budidaya, penggunaan akal sehat sebenarnya. Prinsip etik universal yang berbasis akal sehat, itu namanya budi. Budidaya. Wong nggak berbudi, berarti orang tidak menggunakan prinsip etik universal. Nah, prinsip etik universal itu pasti simetris dengan rasionalitas. Simetris dengan al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Itu. Dalil dengan nalar, dalil dengan empirisme, maupun dalil dengan teks kewahyuan maupun kenabian. Nah, semuanya bagian daripada wahyu Allah. Kalau teks kewahyuan adalah kalam Allah yang terucap, kalau nalar, pikiran manusia, empirisme manusia itu juga kalam atau wahyu Allah yang tercipta sebenarnya. Semuanya punya hak loh itu. Jadi menggunakan akal itu bagian daripada maqasidus syariah, tujuan syariat. Menggunakan empirisme itu adalah wahyu yang tercipta, yang tidak boleh kita nodai. Kita harus menghormati itu, wahyu yang tercipta itu. Jadi kita itu harus fair, adil ketika kita diwajibkan untuk menghormati wahyu yang terucap, Al-Quran, kita juga harus menghormati wahyu yang tercipta, akal dan empirisme, al-hisyat atau panca indera. Nah, cuman di situ ada kadar-kadar yang memang harus diukur secara sehat. Jangan sampai asal menggunakan. Sama saja, asal menggunakan akal tanpa terukur dengan jelas penggunaan akal itu, sama juga orang menggunakan dalil Al-Quran, tapi tidak terukur secara jelas dalam penggunaan teks kewahyuan itu. Penggunaan teks kewahyuan dituntut ukuran yang jelas, penggunaan teks akliyah juga harus terukur dengan jelas, penggunaan teks hisiat juga harus terukur dengan jelas. Semuanya harus terukur, sehingga bisa dijadikan dasar sebagai sebuah argumentasi. Artinya antara teks dan konteks itu simetris, tidak jumping, tidak unrelation, tidak ada hubungan. Betul-betul harus ada hubungan maksudnya itu. Kemudian aspek metodologi sejarah terkait dengan dimensi analisis, aspek metodologi sejarah atau bahasa Arabnya manhajiyatut tarikh. Paradigma lamanya seperti apa? Paradigma lamanya seperti tahwiful metafiziki, terkait dengan intimidasi metafisika atau kualat itu tadi, itu intimidasi metafisika itu tadi. Kualat kamu. Nanti Nabi
kamu apa nanti di akhirat apa masih mau bertemu dengan Nabi sementara cucunya kamu sakiti? Nah, memang cucu Nabi, wong mereka interpolasi misalnya. Nah, tapi ya itu tadi, karena itulah yang disebut intimidasi metafisika, Mas. At-tahwiful metafisiki. Nah, paradigma barunya seperti apa sekarang ini? Ada dialog rasional. Seperti yang kita refleksikan malam ini, itu adalah bagian daripada dialog rasional. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, Prof. Manahim, Dr. Sugeng, Gus Rocky, itu adalah bagian daripada al-hiwar al-aqlani, dialog rasional. Alat ukurnya apa? La ta'ata fi maksiatil aql. Ada istilah saya itu. Ini bukan dalil, bukan dalil teks. Ini betul, ini ungkapan saya ini. Tidak ada ketaatan dalam maksiat akal. Jadi orang itu ada yang maksiat terhadap teks kewahyuan, ada yang maksiat terhadap teks kenabian berupa hadis Nabi, tapi juga ada yang bermaksiat atas teks akal. Maksiat terhadap teks akal itu apa artinya? 1 tambah 1, 2 akal. Tapi kita mengatakan 4, itu kan tidak terukur, Mas. Nah, jadi nalar kita itu sebenarnya mengatakan A, tapi kita dalam berargumentasi seolah-olah menggunakan akal, tapi bertentangan dengan akal. Itu namanya maksiat. Nah, tidak ada ketaatan dalam maksiat akal ini istilah saya itu. Ini monggo yang mau menentang istilah saya ini. La ta'ata fi maksiatil akal istilah saya itu. Kemudian ada dimensi analisis struktur sosial, Mas. Al-bi'ah al-istimaiyah. Paradigma lamanya seperti apa? At-tobaqiyah al-istimaiyah, stratifikasi sosial, kasta. Ini paradigma lama itu. Nah, paradigma baru apa? Kesetaraan kemanusiaan. Ini yang ingin diperjuangkan oleh Gus Rocky ini. Menarik, egalitarianisme. Mengarah kepada bagaimana tidak ada hegemoni di antara kita. Bagaimana tidak ada relasi kuasa yang tidak seimbang di antara kita. Itu kan yang istilah pergerakan kita di kalangan At-Turas itu kan al-musawah al-insaniyah, kesetaraan kemanusiaan. Alat analisisnya apa? Al-musawah amamal haqiqah, kesetaraan di hadapan kebenaran. Harus kita perjuangkan. Ini alat ukurnya. Itu. Kemudian ada dimensi analisis lagi, posisi subjek, mauqifud dzat. Paradigma lawan seperti apa? Otoritas patriarki atau berdasarkan tuan, as-sultah al-abawiyah. Nah, paradigma baru sekarang sudah ada perubahan, apa? Subjektivitas yang merdeka. Nah, ini yang mau diperjuangkan oleh Gus Rocky. Az-dzatiyah al-mutaharrirah. Alat ukurnya apa? Adabul ikhtilaf wal munadharah. Ada perbedaan dan debat. Ada perbedaan dan debat tadi juga sudah disinggung oleh Gus Rocky. Semuanya harus berbasis nalar sehat. Karena tadi saya katakan la ma'siyata fi la ta'ata fi ma'siyatil aql. Itu istilah saya itu. Kemudian ada visi terakhir ini, Mas. Dimensi analisisnya, visi terakhir terkait dengan ru'yatun nihaiyah. Paradigma lama seperti apa? Mempertahankan privilege. Seperti yang dilakukan Habib Ba'alwi itu kan mempertahankan privilege. Ya muhibinnya aja yang nggak paham fenomena diskursus keilmuan ini, Gus Rocky. Di situ ada al-hifadzu 'alal mazaya, bahasa Arabnya itu. Oh, sekarang kita sudah ada paradigma baru, masa masih memilih paradigma lama? Paradigma barunya apa? Kemandirian berpikir, al-istiqlal al-fikri. Alat ukurnya apa? Al-istiqlal al-fikri an-nusantari, kemandirian intelektual Nusantara. Nah, ini namanya pakai peradaban, dan inilah yang harus diangkat oleh NU untuk memajukan NU. Karena ini menjadi basic need untuk sebuah kemajuan. Kalau tidak ditinggalkan umat, masyarakat netizen ini masyarakat yang cerdas-cerdas. Data mudah diakses, meskipun juga semakin pendek cara nalarnya. Contoh nalarnya masyarakat netizen yang pendek itu ya munculnya paradok muhibbin. Itu saya katakan generasi paradok namanya. Mengapa? Karena lebih memilih paradigma lama daripada paradigma baru dan tidak menggunakan alat analisis dalam konteks kekinian. Apakah mereka pakai dasar teks kewahyuan? Oh tidak, lepas dari teks kewahyuan. Wahyu semuanya membebaskan dan mencerahkan. Apakah muhibbin menggunakan teks kenabian? Oh tidak, teks kenabian semuanya membebaskan dan mencerahkan.
Kalau ada tag kewahyuan dan tag kenabian dipahami dengan salah, ya pasti akan mengarah kepada paradok-paradok itu tadi. Semua tag kewahyuan, tag kenabian membebaskan dan mencerahkan. Saya bangga menjadi umat Islam, karena seluruh tag kewahyuan yang saya baca membebaskan dan mencerahkan. Tag kenabian membebaskan, mencerahkan. Kalau ada yang membawa kepada mempertahankan privilege, wah itu pasti bertentangan dengan tag kewahyuan dan tag kenabian. Mereka nggak takut dosa memang. Termasuk semua tag nalar atau ata, semua tag akal itu membebaskan dan mencerahkan. Kalau ada orang akal sehat mengatakan bahwa pembebasan itu perbudakan spiritual itu baik, pasti bertentangan dengan akal. Kalau ada mengatakan perbudakan spiritual itu ada dasar Quran hadisnya, pasti itu pembelokan tafsir, itu namanya tafsir yang membelokkan, itu namanya. Nah itu saja Mas Sterly. Makasih atas tema yang diajukan oleh Gus Rocky. Menarik inspirasi saya untuk merefleksikan ini. Monggo Mas Sterly, dilanjutkan Mas. Ya baik, karena durasi nih Gus, sebenarnya saya masih banyak ini pertanyaan, namun sepertinya saya simpan dulu pertanyaannya. Kita mungkin bagi lagi nanti dengan episode berikutnya. Kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan dalam diskursus nasab ini. Ya, mungkin closing statement dari Gus Rocky sebagai refleksi di akhir podcast kita pada malam hari ini. Silakan Gus Rocky. Tentu saja terima kasih atas obrolan, diskusi, sharing yang sangat bergizi, bermanfaat ini untuk kita semua, untuk para pemirsa, penonton, viewers kita. Dan terutama mobil khusus, tadi banyak disinggung juga oleh Kiai Ubadillah, termasuk saya, orang Nahdiyin, orang NU. Kalau kita memang serius Nahdlatul Ulama, kita punya predikat di situ ulama, di mana ulama warasatul anbiya, jangan pernah rendahkan derajat kita di hadapan Habib Ba'alwi, karena ya belum jelas juga itu kan, bahkan sudah mustahil turunan Rasul, dan secara derajat para ulama itu lebih tinggi bahkan. Dan tadi juga disinggung oleh Kiai Ubaidillah, kalau kita adalah pewaris para nabi, di mana para nabi paling tidak yang ulul azmi itu semua membawa misi pembebasan. Kalau di dalam mata kuliah itu di Islamic Studies ada namanya politik profetik. Politik profetik itu semua para nabi itu membebaskan, mau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semua membebaskan. Lah kalau ada ulama NU entah sengaja menarik-narik Habib lah, Ba'alwi lah supaya umat malah tunduk, ya apa masih relevan predikat ulamanya? Justru itu yang dibilang Soekarno, eksploitasi l'homme par l'homme, alias penghisapan manusia atas manusia. Itu yang harus kita lawan. Terima kasih, gitu Kang Charlie dan Kiai Ubed. Terima kasih banyak. Ya, baik teman-teman, kesimpulan pada episode kali ini bahwasanya problem kita hari ini bukan antara Habib dan non-Habib ya, tetapi antara cara berpikir lama dan tuntutan zaman baru. Dan kita sudah memahami bagaimana apa disampaikan oleh Gus Rocky dan Kiai Ubedillah pada malam hari ini. Dan di ujung kita pada malam hari ini, jangan lupa teman-teman untuk klik, like, share, dan subscribe channelnya Gus Rocky, @Rokyul Syam ya, Gus ya. Rokyul Syam official. Ya, @Rokyul Syam official, supaya teman-teman juga bisa mengikuti kajian-kajian keilmuan yang dibicarakan ataupun didiskusikan dengan Gus Rocky di channelnya beliau. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan 2026 ini tentunya nambah lagi satu intelektual yang secara kesadaran penuh ya, tanpa paksaan, mau untuk mengkaji dan peduli terhadap hegemoni nasab Ba'alawi. Dan bagaimana Ba'alawi ke depan di tahun 2026, kita akan besok kupas dengan Kiai Ubedillah Tamamunji. Bagaimana kita bisa memetakan dan prediksikan diskusi
nasab di tahun 2026. Ya, baik, terima kasih Kak Ubed dan Gus Rocky atas waktunya. Dan teman-teman terima kasih atas waktunya. Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Mas Febri, Gus Rocky. Oke, pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukimat bicara fakta menyusun kata dengan data. Tesis kuat berdiri tegak menggugat palsu tanpa retak. Buku jadi senjata, ilmu jadi cahaya, tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak bisa dibeli. Mukimat tegak berdiri, Mukibin marah penuh caci maki, ilmu lawan arogansi, sejarah bicara tak bisa disembunyi. Mukibin lantang bersuara tanpa bukti, hanya kata-kata. Sakit hati jadi senjata, glorifikasi tanpa makna. Oh, yeah. Buku jadi senjata, ilmu jadi cahaya, tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak bisa dibeli. Mukimat tegak berdiri, Mukibin marah penuh caci maki, ilmu lawan arogansi, sejarah bicara tak bisa disembunyi. Buku jadi senjata, ilmu jadi cahaya, tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak bisa dibeli. Hey, hey, yeah. Yeah, 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 yeah. Buku jadi senjata, ilmu jadi cahaya, tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak bisa dibeli. Mukimat tegak berdiri, Mukibin marah penuh caci maki, ilmu lawan arogansi, sejarah bicara tak bisa disembunyi. Disembunyi, oh disembunyi. Yeah, 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 yeah.
Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh.
dan adab yang menjaga. Jaya